Mungkin tahun ini adalah tahun paling menyakitkan dalam hidupmu. Kau kehilangan orang yang kau cintai, kau kehilangan pekerjaanmu, kau kehilangan bisnismu, mungkin kau kehilangan asetmu. Tapi belajarlah untuk menerima kenyataan, sekalipun sulit untuk dimengerti. Karena saya percaya Tuhan sedang membentuk kita untuk kita mampu dan kuat mengatasi kehilangan. Yang keempat, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan yang terakhir, mampu mengatasi kehilangan. Mampu mengatasi kehilangan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan. Mungkin tahun ini adalah tahun paling menyakitkan dalam hidupmu. Kau kehilangan orang yang kau cintai, kau kehilangan pekerjaanmu, kau kehilangan bisnismu, mungkin kau kehilangan asetmu. Tapi belajarlah untuk menerima kenyataan, sekalipun sulit untuk dimengerti. Karena saya percaya Tuhan sedang membentuk kita untuk kita mampu dan kuat mengatasi kehilangan. Saya teringat seorang yang di Alkitab yang mampu mengatasi kehilangan bernama Ayub. Saya ceritakan pada kita semua. Yang pertama, Ayub adalah orang terkaya di zamannya. Yang kedua, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang punya keluarga yang besar dengan anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi siapa yang menyangka dalam satu hari 24 jam iblis datang dalam bentuk force major, bencana alam, membuat 10 anak Ayub ketika bikin pesta outdoor di luar, mereka harus ditelan oleh longsor, tenggelam dalam perbumi dan bernapas dalam kubur. 10 anak Ayub mati. Tidak ada satu pun yang hidup. Siapa yang menyangka 1 ke 24 jam yang sama iblis datang dalam bentuk penyakit, mengambil kesehatan Ayub sehingga dia borong di mana-mana. Dan orang gak bisa bertahan berdekatan dengan Ayub karena baunya sangat busuk, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, kronologis kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang terkaya di zamannya. Tapi siapa yang menyangka iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset dan harta benda Ayub, sehingga Ayub yang kaya dari Ayub yang super miskin, melarat. Tapi yang menarik adalah Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan Ayub 1 ayat 22, bahwa dia mengambil waktu untuk memuji Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat curang. Saya kasih informasi secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres itu dari 0 sampai 80%. Yang ketiga, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres itu dari 0 sampai 100%. Jadi Ayub bukan cuma kehilangan harta benda, Ayub kehilangan kesehatan, Ayub kehilangan orang dicintainya, yaitu 10 anaknya. Kalau Anda jadi Ayub, pasti kita udah tinggalkan Tuhan. Udah gak ada ibadah lagi, udah gak ada Tuhan lagi. Pasti kita udah kecewa. Tapi saya belajar dari Ayub, Ayub justru datang kepada Tuhan. Dia memuji dan bersyukur. God is good all the time, God is good. Istrinya gak bisa menerima, sambil berteriak, Ayub, buat apa lagi kau sama Tuhan? Buktinya Tuhan tak lindungi anak kita. Buktinya dia biarkan kita miskin. Buktinya penyakit bunda sembuh. Ayub berkata, dalam hidup ini ada waktu kita menabur, ada waktu kita menuai, ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah, ada waktu kita terima laba, ada waktu kita mengalami kekurangan, ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Tuhan pasti bisa memberikannya kembali untuk kita. Akhirnya Ayub bersama istrinya mulai belajar bersyukur dan menyembah Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Ketika Ayub bisa mampu mengatasi kehilangan, apa yang terjadi? Tuhan menggantikan keadaan Ayub jauh lebih baik dan bahkan 2 kali lipat. Dulu Ayub punya anak 7 laki-laki biasa-biasa, 3 anak perempuan biasa-biasa. Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dulu Ayub punya 7.000 domba, habis semua, lenyap diambil sama teroris. Tapi Tuhan gantikan menjadi 14.000 domba, persis 2 kali lipat. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia mampu mengatasi kehilangan, Tuhan gantikan menjadi 6.000 onta. Dulu Ayub
punya 500 sapi. Tapi begitu dia bisa melewati masa Mahapahit, Tuhan gantikan jadi 1000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Tapi begitu dia bisa melewati masa Mahapahit, Tuhan gantikan jadi 1000 keledai. Pas 2 kali lipat. Mungkin tahun ini kita kehilangan pekerjaan. Tahun ini kita kehilangan orang kita cinta. Tahun ini kita bahkan kehilangan bisnis. Tahun ini kita kehilangan aset. Tahun ini mungkin kita akan mencapai target. Tahun ini mungkin kita mengalami musibah. Saya mau katakan, jangan menangisi tentang keadaanmu. Karena itu tidak akan pernah membuat kebaikan dalam hidupmu. Ketika kita belajar menerima kenyataan, sekalipun sulit dimengerti, dan kita mulai datang kepada Tuhan dan berkata, God is good all the time God is good. Pasti Tuhan mampu memberikan ide yang baru. Pasti Tuhan sanggup untuk menggantikan yang terbaik. Pasti keadaan kita ke depan jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.